Yo guys, balik lagi sama gue di Salam Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang pergerakan Bitcoin, kemudian ada BNB, ETH sama Habar ya. Jadi kemarin baru kita bahas teman-teman ya. Kita bahas sedikit Habar dulu nih di depan ya. Jadi kemarin ini saya ada ini teman-teman ya. Jadi kemarin ini saya ada upload ya. September Bitcoin Dump, akhirnya ETH, BNB, Habar breakout teman-teman ya. Jadi kemarin itu kalau kita buka videonya Habarnya itu sekitaran 3.700-an. Nah ya teman-teman, buat kalian yang bersabar ya, Habar itu sudah melesat. Melesat kemana teman-teman? Habar ya, sebentar. Nah ya, Habar tadi itu sampai ke 3.955. Wah udah mantap teman-teman ya, sudah mantap. Jadi yang istilahnya mau TP-TP ya silahkan gitu ya teman-teman ya. Ini saya bahas sekilas lah Habar teman-teman ya. Jadi sekilas saja untuk Habar. Next kita bahas dulu untuk Bitcoin. Oke ya teman-teman ya, Bitcoin ini sekarang koreksi. Ya kemarin udah sampai 50.400-an, akhirnya dia koreksi ya. Jadi memang potensinya ini membentuk untuk pola head and shoulder teman-teman ya. Nah jadi memang ini masuk di wave 5 kita, target dari wave 5 sebelum dia OTW penurunan ke wave A. Wave A itu kemarin udah saya infokan ya teman-teman ya. Kisaran-kisaran sini bisa jadi wave A atau terdalamnya ini kisaran sebelah sini untuk jadi wave A. Ya, jadi kisaran pertama itu kisaran 46.300-an dolar sampai kisaran 47.500 dolaran. Ya, itu untuk target pertama, dan target kedua dari wave A itu sekitaran 43.900 dolar sampai kisaran 44.900-an dolar atau 45.000 dolar lah. Ya, jadi itu dua target penurunan untuk wave A, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat ya, teman-teman di sini ya. Di sini tuh untuk menjadi shoulder 1, lalu ini menjadi headnya, lalu ini menjadi shoulder kedua. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita gambarkan teman-teman ya, sebentar. Nah ya, jadi kita gambarkan seperti ini. Left shoulder, headnya teman-teman ya. Kemudian right shoulder teman-teman, dan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya untuk HNS-nya teman-teman ya. Nah ya teman-teman ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk pola HNS-nya ya, yang potensinya terbentuk teman-teman ya. Jadi ini dia turun dulu ya. Kalau memang ingin membentuk pola ini dia harus turun dulu nih ke sekitaran ini. Sekitaran berapa bro? Kisaran 48.000 dolar sampai kisaran 48.500 dolar. Kisaran-kisaran itu baru dia nanti indikasi naik lagi. Kisaran berapa? Kisaran 49.300 dolar sampai kisaran 49.700 dolaran. Baru dia koreksi kembali ya untuk confirm pola HNS ini atau head and shoulder teman-teman ya. Kemudian bisa indikasi melanjutkan penurunan. Nah penurunannya target dari correction atau ABC correction yang tadi saya infokan teman-teman. Nah jadi pattern dari HNS ini mendukung untuk pola ABC correction dari Elliott Theory ya teman-teman ya. Jadi itu untuk pergerakan Bitcoin terdekat ya teman-teman ya. Jadi indikasinya seperti itu. Ketika memang tidak confirm untuk head and shoulder teman-teman, dia ke arah mana? Ya dia pasti OTW ke area atas lagi, kisaran 50.000 sampai 50.500 dolar. Ya untuk OTW ke sekitaran 52 sampai 52.500 dolar. Ketika pattern ini tidak jadi terbentuk ya teman-teman, itu yang harus kalian perhatikan. Next untuk Bitcoin dominance kemarin udah saya infokan ya teman-teman, dia membentuk pola rising wedge dan kemarin itu belum turun sampai sekitar 43,9 ini. Ya kemarin ini masih kisaran 44,3-an. Karena dia membentuk pola rising wedge dan besar kemungkinan dia hit area sini, dan benar saja dia hit area situ. Ya untuk target penurunannya dari si Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin, yang artinya memang ya orang-orang tidak begitu cenderung untuk mengalokasikan dananya atau nge-trading di Bitcoin ya. Next kita bahas dari versi rupiahnya, sama teman-teman ya, dia berpotensi membentuk pola head and shoulder teman-teman ya. Polanya kurang lebih sama, cuman ini kan beda versi rupiah aja ya teman-teman. Jadi ini untuk bisa mendukung penurunan atau dari ABC correction yang kemarin kita bahas teman-teman ya. Target ABC correctionnya sudah kemarin, dan ini jika ABC correctionnya itu tidak sedalam yang kemarin. Nah ya teman-teman, kan kalau kemarin itu cukup dalam ABC correctionnya ya teman-teman. Kemarin itu kan indikasinya untuk A-nya itu di sini ya. Kemudian untuk B-nya itu di sini ya, kisaran sini, dan C-nya itu kisaran sini. Nah teman-teman ya, ini yang kemarin
ya. Jadi ada dua skenario teman-teman, harus berhati-hati juga ya. Jika dia tidak sedalam ini ya, ABC-nya di sebelah mana bro? Ya ini tinggal kita geser aja teman-teman. Nah kurang lebih segini teman-teman untuk ABC correction-nya. Ya itu kisaran berapa? Oke teman-teman, jadi untuk ABC correction targetnya untuk skenario pertama jika dia tidak koreksi terlalu dalam itu kisaran berapa? Kisaran 663 jutaan sampai 677 jutaan untuk WFA-nya. Untuk WFB-nya itu kisaran 695 jutaan sampai 706 jutaan ya untuk WFB-nya. Dan WFC-nya teman-teman ya, jika tidak terlalu dalam itu kisaran 630 jutaan sampai 645 jutaan. Oke teman-teman. Dan next jika terlalu dalam ya skenario yang kemarin itu berjalan gitu. Yang untuk WFA-nya itu kisaran 634 jutaan sampai 649 jutaan. Next lagi itu WFB-nya itu sekitaran 660 juta sampai 677 jutaan. Dan WFC-nya itu kisaran 600 juta sampai 620 jutaan ya. Jadi itu dua skenario untuk ABC correction ya teman-teman ya. Harus berhati-hati tetap teman-teman ya, harus berhati-hati tetap. Saran saya jika dia ini malah ngebreak dari pattern head and shoulder, OTW kemana? Sama targetnya ke sekitaran 640 jutaan teman-teman, di area-area sini teman-teman ya. Nah ini saya tandain aja. Nah ya kisaran-kisaran inilah teman-teman jika dia ngebreak dari pattern ini ya. Tapi tetap aja harus berhati-hati ya. Sekarang sudah mulai koreksi teman-teman ya. Ya mantul-mantul dikit lah ya. Dan sekarang juga tadi kan dia retest dari EMA 21-nya atau garis warna biru ini nih ya teman-teman ya. Tuh ya. Akhirnya dia mantul dulu ya. Oke, kita udah bahas untuk Bitcoin-nya versi rupiah dan dolar. Kita bahas untuk ETH. Oke ya teman-teman, ETH dia time frame 4 jamnya ini sudah meretest dari EMA 21 dan 34. Akhirnya dia mengalami pemantulan dari sekitaran harga 47.400-an. Nah sekarang udah 48.100-an. Ya indikasinya terdekat dia OTW mana? Pasti resist terkuatnya terdekat yaitu sekitaran 48.400-an yang sebelumnya dia kena rejection di situ. Ya indikasinya memang masih sama, OTW ke 49 sampai 50 juta rupiah jangka pendeknya. Ya tetap harus berhati-hati teman-teman untuk si Bitcoin-nya seperti apa. Oke. Next lagi kita bahas BNB. Nah ya teman-teman, BNB dia lagi retest untuk EMA 21-nya nih atau garis warna biru ini teman-teman ya. Ini saya besarkan saja. Nah ya teman-teman, garis warna ini. Dan dia untuk time frame 1 jamnya ya dia sudah masuk area overbought. Ya, jadi memang indikasinya ketika dia mengalami kenaikan itu tidak jauh ke arah sekitar berapa sih bro ya. Jadi yang buat scalping nih teman-teman ya. Nah dia tidak jauh ke sekitaran ini untuk mengalami kenaikannya. Itu kisaran 7.200-an sampai kisaran 7.300-an untuk jangka pendeknya. Sebelum dia bisa naik lebih tinggi kisaran 7,4 sampai 7,5 juta rupiah seperti yang kemarin kita infokan. Tapi kalau kita lihat dari time frame 4 jamnya dia masih di area yang namanya area overbought teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar nanti dia bisa retest ya untuk 3 indikator bawahnya terdekat yaitu EMA 21, 34 dan 50-nya. Ya, teman-teman ya. Itu harus berhati-hati itu kalau sekarang kisaran berapa? Kisaran 6,3 sampai kisaran 6,7 jutaan ya, teman-teman ya untuk 3 indikator ini. Karena kita bisa lihat ya dari sebelum-sebelumnya setinggi apapun dia menjauhi dari 3 indikator terdekatnya ini akhirnya dia retest kembali di antara 3 indikator ini sebelum dia lanjutin terbang lagi. Ya, jadi itu harus berhati-hati. Tadi sudah saya infokan yang mau scalping tipis atau yang mau sabar lagi bisa ngantri di 3 indikator ini teman-teman ya. Atau mau lebih bawahnya lagi di MA 100-nya nih. Nah, teman-teman ya, itu kisaran 5,8 sampai 5,9 juta. Posisi sekarang loh, posisi sekarang. Ya, ingat indikator ini berjalan terus teman-teman yang ngikutin price action-nya. Jadi dia nggak nge-stuck. Ingat teman-teman ya, itu disclaimer-nya untuk si BNB. Next, kita sedikit ngebahas Habar teman-teman ya. Nah ya, Habar ini memang sudah retest. Kita bisa lihat ya, setinggi apa dia melewati atau menjauhi dari beberapa indikator ini. Dia ini retest kembali sebelum dia terbang lebih tinggi. Ya teman-teman ya. Ini time frame 4 jamnya dia juga masuk area overbought. Jadi menurut saya harus berhati-hati teman-teman ya. Udah terbang segini harus berhati-hati. Kenapa? Karena memang kita bisa lihat juga untuk Bitcoinnya seperti apa. Ini hanyalah saran, yang mau TP silahkan ya. Kalau mau ngantri atau beli ya sabar dulu ya teman-teman, sabar dulu ya. Paling aman ya menurut saya ini, yang paling cukup bisa kalian jadiin area antri itu pasti beberapa indikator bawahnya
Ya, terdekatnya itu ya kisaran berapa posisi sekarang 3496 sampai kisaran 3600-an. Bawahnya lagi itu MA100 itu kisaran 3300 sampai 3400. Bawahnya lagi MA200 itu kisaran berapa? Kisaran 3100 sampai 3200-an. Ya, jadi itu area-area antri teman-teman ya. Kalian harus perhatikan juga untuk Bitcoinnya seperti apa. Ya, itu saran saya saja untuk Habar, untuk BNB, ETH, Bitcoin teman-teman ya. Kita harus berhati-hati tetap ya. Ketika dia masih mantul ya nggak gitu jauh lah teman-teman. Tapi kalau kuat ke mana? Ketika dia break dari head and shoulder ini ya teman-teman ya, dia OTW ke sekitaran 740 juta ya. Kembali lagi area penting itu 720 jutaan. Seperti yang kemarin saya infokan, kisaran-kisaran 720 jutaan itu adalah area penting. Sama seperti versi dolar itu kisaran-kisaran 50.000 dolar itu area penting. Ya teman-teman harus berhati-hati. Itu aja teman-teman saran saya, jangan jadiin patokan 100% teman-teman ya. Karena bisa saja salah, kalian bisa dior kembali dan research mandiri kembali. Itu aja teman-teman untuk informasi yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.